Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, 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 ya Mu'mi'u ya Khaliq, ya Mu'mi'u ya Khaliq, Mu'mi'u ya Khaliq, ya 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 Hafidu ya Aziz, ya Wakilu ya Allah, 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 ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, 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 ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif. Jabal Nur di desa Pucang Lanang. Hari ini juga tanggal 22 Oktober tahun 2021 kita memperingati Hari Santri Nasional. Kemudian hari ini kita juga bertepatan dengan bulan Maulid. Jadi kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa diberikan umur panjang. Mudah-mudahan sampai kita nanti akhir hayat kita diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhirah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat al-mabadah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Pak Edi Purwanto, Bapak Kepala Masjid beserta asadi wa asadidah, segenap dewan guru beserta karyawan SMP 2 Pucang Laban, yang tercinta siswa-siswi SMP 2 Pucang Laban. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita ngaji tentang Maulid Nabi, tak informasikan dulu. Ada berita yang perlu panjenengan tahu. Sebelum kita peringatan Maulid, sampai tak naik informasi. Dengarkan informasi ini. Di zaman Rasulullah, wakilah ketika Abu Bakar As-Siddiq
sedang mensolatkan jenazah. Dengarkan anak-anak ya. Ketika Abu Bakar sedang mensolatkan jenazah. Tahu jenazah nggak teman-teman? Jenazah itu apa? Mayit. Ketika ada mayit mau disolatkan, tiba-tiba bungkus dengan mori, tiba-tiba morinya gerak-gerak. Ya, morinya gerak-gerak. Ketika Abu Bakar mau mensolatkan mayit ini, ternyata morinya kok gerak-gerak. Otomatis Abu Bakar penasaran ya. Setelah penasaran, morinya dibuka, ternyata mayit ini lehernya sudah digigit ular. Padahal masih di rumah, belum sampai masuk ke alam kubur, tapi ini sudah digerogoti ular lehernya. Akhirnya Abu Bakar mencari pukul yang mau dipukul ini ular, karena apa? Menggigit lehernya jenazah yang sedang disolatkan. Ketika ular mau dipukul, tiba-tiba ular bengkel ini sambil bersahadat seperti sahadatnya santri Jabal. Mau dipukul, tiba-tiba dia jengkel gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar kaget loh, santri Jabal Quraiso sahadat loh. Paling dengan sahadatnya harus bener apa derek? Derek. Kalah karo ulo mawon iso sahadat. Dengan fasihnya mereka ular ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus tanya datang Abu Bakar, hei Pak Abu Bakar, dengan birene loh, lah enak pengajian kok gak dibirene, besok dari wong melarat. Enak betul itu melarat. Mulanya dengan birene. Setelah ular bersahadat, tanya kali Abu Bakar, Pak Abu Bakar, kenapa kau pukul saya? Kamu sih ular gak tahu diri, gak punya adab. Masa mayat masih disolatkan, sudah kamu gigit lehernya badal jual kayak gini. Ular menjawab, Pak Abu Bakar, yang salah bukan saya. Saya hanyalah ular yang menerima perintah Allah untuk menyiksa ini jenazah, mulai dimandikan sampai besok terjun kiamat. Akhirnya Abu Bakar tanya, terus kesalahannya apa sehingga begitu berat siksaan jenazah ini? Kesalahannya ada 3. Kesalahannya ada berapa? Satu, kesalahan yang pertama, telinganya mendengar suara azan, tapi kakinya tidak bisa melangkah menuju masjid, menuju musola ketika telinga dengar azan. Kesalahan yang pertama ini anak-anak punya enggak? Punya enggak ini? Kesalahan yang pertama apa? Telinganya dengar suara azan, tapi kakinya tidak kuat untuk berjalan menuju masjid, menuju musola untuk sholat berjamaah. Kira-kira kesalahan yang pertama anak-anak ada nggak ini? Ada. Pernah subuh kan enggak? Subuh itu ada 3 rakaat atau 4 rakaat? Kakinya tidak kuat melangkah menuju masjid. Kesalahan inilah yang akan disiksa Allah, mulai habis dimandikan sampai hari kiamat dia digerogoti ular. Kesalahan yang kedua, ada orang memiliki harta mencapai 1 nisab tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Sampai tak duwe iki duwe. Kesalahan yang ketiga,
Ada ustadz yang mengaji la yasma'u qaulal ulama, ada pengajian tapi main HP sendiri. Ada pengajian tapi pengajian santri adalah orang yang menerima ajaran kebaikan santri. Hari ini kita peringatan apa anak? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing dinane. Ya goblok kan bahaya. Lah goblok kan bahaya lagi. Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing dinane 12 tahun. Kenapa tahunnya kok gajah? Anak tahu nggak kenapa tahunnya gajah? Nggak tahu. Dulu pada zaman jahiliyah sebelum Nabi hijrah itu tidak ada hitungan tahun. Tahun 1990 boten enten. Tidak ada hitungan tahun. Maka setiap ada fenomena yang terjadi pada tahun itu, itulah yang dinamakan tahun ketika ada fenomena yang terjadi di waktu itu. Ketika Nabi lahir, ada gerombolan orang yang dipimpin oleh seorang raja kafir. Jenenge raja siapa? Raja siapa? Ada gerombolan orang yang mau menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah yang dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Raja Abraham. Raja Gajah. Mau menghancurkan Ka'bah itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak yang saya cintai, bahwa apa sih pentingnya kita peringatan Maulid Nabi? Banyak orang tidak tahu kenapa sih kita harus maulid. Apa arti Maulid Nabi? Kita peringatan Maulid Nabi, namanya muludan, itu pasti ada makan-makan, gitu kan? Makannya bawa apa ini? Makan? Karena kita mau mauludan. Kalau maulud pasti mewujudkan rasa syukur kepada Allah karena kita memiliki Nabi yang terhebat. Nabinya terhebat, maka kita syukuran karena memiliki Nabi itu boten nek mulut. Dianjurkan pula untuk bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad ini boten namung bulan Maulud. Para ulama mengajarkan kita setiap bangun tidur ditambahkan doa Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak? Kenapa? Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa we? Ereng. Wes paling penak ndang ngapal kene. Alhamdulillah kaya Pak Ustadz iki mesti hafal sampean. Oh timbangane angel-angel. Generasi muda kok hafalan angel. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
nambah kula niku karena betapa beruntungnya kita lahir di dunia memiliki nabi jenenge Nabi Muhammad. Maka anak-anak harus tahu betapa besar nikmat di dunia. Yang terbesar itu adalah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama anak perempuan. Kalau tidak ada Rasulullah dilahirkan di muka bumi, perempuan-perempuan nggak sampai sekarang. Bisa. Kenapa? Waktu zaman jahiliyah, zaman kebodohan, sebelum Nabi dilahirkan di muka bumi, orang jahiliyah itu anak-anak kalau melahirkan anak kok perempuan, mak cenger, kamu delok kok wedok, bapakane langsung beto pacul di halaman belakang, perempuan bayi ini dikubur hidup. Untung Nabi Muhammad dilahirkan hingga kaum hawa, kaum wanita sampai ke Kopitan Laban. Alhamdulillah. Kenapa anak-anak alasan orang jahiliyah nggak mau menerima anak perempuan? Kata orang jahiliyah anak perempuan itu aib keluarga. Anak perempuan itu aib. Dan maka orang jahiliyah ya jenenge wong bodoh, jenenge wong bodoh. Padahal punya anak perempuan itu orang tua sangat-sangat berpeluang untuk tidak disentuh api neraka gara-gara punya anak perempuan. Habis Nabi disampaikan begini, kalau ada orang tua yang mengistimewakan anak perempuannya, dalam kitab Ihya Ulumuddin dikondawahkan orang yang seorang bapak yang bisa memuliakan anak gadisnya tidak akan disentuh oleh api neraka gara-gara anak perempuan. Yo ngono karo jahiliyah, kapan lahir wedok kok dikubur hidup? Oh nyatu bocah goblok. Pengajian kok omong ae lah nyatu bocah. Ora ngomong aku sampean dhewe. Loh ini perempuan, kenapa anak perempuan itu aib? Coba anak nanti jenengan kalau saya SMA kok jenengan diapeli cowok-cowok terus. Tonggo jenengan mesti ngelok nih. Walah, Pak Wedok begitu diapeli wong terus. Anak YouTube ini loh. Anak YouTube ini loh. Begitu diapeli wong terus. Itu jenenge aib keluarga. Oh, anak Pak Wedok orang sing ngapeli. Yo dirasani tonggo nek anak YouTube rasa ayu. Dalam ayu nyatane ana sing ngapeli. Ini loh, anak perempuan itu aib keluarga. Loh, karena lahirnya Nabi Muhammad, jahiliyah hilang, gak ada lagi anak perempuan yang dilahirkan di dunia dikubur hidup. Ini barokah siapa Nabi? Yang paling indah lagi anak. Nabi Adam saja ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ini nabi yang pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa seorang nabi saja ingin jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa dengan umat Muhammad? Ya Allah, umat Muhammad itu belum dilahirkan di muka bumi, di Lauh Mahfudz sana sudah ada data yang otentik. Di situ diterangkan besok bakal ono umat laire ning donya keri dhewe, tapi suwargane dhisik dhewe. Alhamdulillah. Ning Lauh Mahfudz pun ditulis besok bakal ono umat ketepaan sing maca Nabi Musa. Ajidu fil alwahi ummatan. Aku menemukan tulisan dalam Lauh Mahfudz, tulisannya ngene. Besok bakal ono umat akhir zaman, tapi suwargane dhisik dhewe. Ketika Nabi Musa membaca tulisan di Lauh Mahfudz ini, dia minta pada Allah, ya Allah, tolong orang yang terdata di Lauh Mahfudz ini, tolong ini jadikan umat saya ya Rabb. Allah menjawab, no.
Duduk iku dudu umatmu tapi hum ummatu Muhammadin nyapa mak beler kita ya apa mak nggih mulutan nyapa mulutan embo omongnya Pak Yai kon mulutan tidak tahu latar belakang kenapa terjadi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita diberi nabi yang terbaik. Ini wajib disyukuri. Okay. Yang paling hebat apa? Besok umat Muhammad ini lahirnya di dunia di zaman akhir, tapi surganya terdahulu tertutup nih. Kang Saudara iki nek bebek sampean tutno. Jenenge kentutne iki kemana arah bebek ya ikut sing penting boten nerah tambirane kok. Akhirnya Mbah Khalil itu sampai lali pirang-pirangane sasi Mbah Khalil lali yang murid jenenge Son Haji. Akhirnya Son Haji konangan alumni pondoke Mbah Khalil lho. Kuwi kaya Kang Son Haji sing ngetutne bebek biyen teko saiki panggang ngetutne bebek. Akhirnya disuruh pulang, Son Haji kan mulai. Setelah pulang, dereng sempat ikut pengajian Kiai Khalil, Pak Son Haji dikon mulai karo Mbah Khalil. Wes Kang Son Haji sampean mulai wae. Loh, Pak Yai kok dereng ngaji blas Pak Yai. Wes mulia ae. Masya Allah Pak Son Haji semenjak mundur langsung ngalim iso di pondok tanpa ngaji karena apa? Karena taat kalih dawuhipun sang guru. Alhamdulillah. Ini kang santri ngoten niku. Siapa santri itu? Setiap orang yang menerima ajaran kebaikan adalah santri. Ada loh, jadi orang kok wong sing pertumbuhan 10 juta, tapi belum pengajian gabungan naik, itu bukan juga santri. Santri selalu menerima ajaran kebaikan dari siapapun, walaupun dari orang bodoh yang bicara. Ketika dia punya jiwa santri yang hebat, maka dia akan menjadikan sebuah pelajaran. Ada loh, wong pinter ingat ini. Oke. Oh, kita kembali lagi syukuran kita. Kenapa kita harus syukur memiliki Nabi Muhammad? Karena Nabi kita Nabi yang terbaik. Karena dunia ini tercipta bukan karena siapa-siapa, tapi karena akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai Nabi Muhammad boten arep dilairno, dunia tidak mungkin diciptakan oleh Allah. Oh, eneng dunia baru kayak ngeten, Mbak. Nabi Muhammad. Umat Muhammad ada data lagi yang luar biasa di Lauh Mahfuz. Eneng umat sing dosane bisa dinyapura Allah hanya dengan sholat 5 waktu. Orang itu kalau sholatnya 5 waktu, dia dipastikan kagak punya dosa. Ibarat ada orang mandi sehari 5 kali, ada belutnya jalan. Ada enggak? Ya tinggal cara mandinya bagaimana. Pak mandi ini abus sekali blanglung wes ya tetap ya boleh. Orang kalau mandi 5 kali mandinya bersih, posoan tenan, ibarat wong sing mandi posoan kuwi mulane eneng syarat bahasane khusyuk. Nggih. Salatlah dengan khusyuk. Salat yang khusyuk dengan betul-betul menghadap ke Allah, eling kalih Allah, maka orang yang sholatnya seperti ini dia habis zuhur punya dosa. Terus mandi waktu asar, dia sholat asar, dosa setelah zuhur sampai asar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa ngomong kayak kali Allah kata, Gusti, buat isok catatan umat kula. Allah tetap menjawab, tidak umat Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh wajibnya kita syukur. Maka sebagian ulama tidak hanya menunggu bulan Maulid, setiap bangun tidur dengan diajarkan doa atau ini mau Mbak. Tak kira rekaman aku lah ngomong benda kali. Alhamdulillahilladzi
ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh, peringatan Maulid ini wujud kita bersyukur pada Allah telah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya anak-anak, nikmat terbesar itu apa? Nikmat terbesar dalam hidup kita apa? Nikmat terbesar bukan iman dan Islam. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad ada Islam enggak? Tidak. Tanpa Nabi Muhammad ada iman apa enggak, anak? Enggak. Maka nikmat yang terbesar itu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketepatan kita ini lahir di dunia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini loh yang perlu kita syukuri. Jadi Maulidan itu intinya tasaburan. Yang kedua, alasan kenapa kita harus ikut peringatan Maulid, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta? Dengan kenal tidak orang yang akan menjadi inti neraka? Kenal nggak? Siapa orang yang akan jadi inti neraka? Sampai wonten Al-Quran dipun nas kali Allah, wonten surat apa sendiri? Tabbat yada abi lahabin wa tabjil surat apa itu? Allah. Ada orang yang akan menjadi inti neraka, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi yang memusuhi Nabi. Tapi hari ini umat Islam mengikuti jejaknya. Hari ini umat Islam mengikuti jejaknya. Kenapa kita harus peringatan Maulid? Karena Nabi lahir di muka bumi, pamannya yang bernama Abu Lahab itu pernah mencintai seumur hidupnya. Sekali saja dia mencintai Nabi Muhammad, senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Karena dia senang melalui sang pembawa berita, namanya seorang budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa budaknya namanya? Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah itu memberi kabar gembira, Pak Abu Lahab, keponakanmu telah lahir, membawa namanya Muhammad. Loh, Abu Lahab itu ketika Nabi dilahirkan, rasa senangnya ada anak. Saking gunai, mosok aku lahir lanang tenan, bunah boten karo-karuan. Saking gunai, Abu Lahab memerdekakan budak sang pembawa kabar akan kelahiran Nabi Muhammad. Namanya siapa tadi? Suwaibah al-Aslamiyah. Hei al-Aslam budak Suwaibah, karena kamu membawa kabar tentang kelahiran keponakan saya bahagia dengan lahirnya ponakan saya. Hari ini kamu tak merdekakan, alhamdulillah. Padahal merdekakan budak itu jutaan loh, nah. Tidak harga yang murah. Karena itu seorang yang akan diancam Allah nenggone neraka, dilebokne neraka, dadi intip neraka setiap hari Senin sampai Senin sore. Abu Lahab dalam kuburnya mendapatkan dispensasi keringanan siksa. Biasanya hari-hari kapan dibodoh pecah sirai, pulih malih, bodoh malih, pulih malih. Tapi selama 1 minggu ada keringanan khusus hari Senin, hari kelahiran siapa nama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seorang Abu Lahab yang dinas dalam Al-Quran jadi intip neraka, kapan hari Senin tidak disiksa di alam kuburnya. Kemudian jari jempolnya bisa mengeluarkan air susu yang diminum di alam kuburnya. Ini karena apa? Karena 1 kali Abu Lahab pernah senang akan lahirnya Nabi Muhammad.
Coba bayangkan, wong kafir ae seneng akan kelahiran Muhammad, di alam kuburnya setiap seminggu sekali mendapatkan libur disiksa. Apalagi santri Jabal Nur sing tukang ngaji kok seneng dengan lahirnya Nabi Muhammad, berhari-hari tidak mungkin disiksa. Amin Allahumma. Makanya Nabi itu memiliki posisi tertinggi daripada Nabi yang lain. Karena apa? Satu, karena akhlaknya yang mulia. Makanya dengan tahu tidak Nabi Adam sama Nabi Muhammad tua mana? Tua mana? Tua mana? Tidak ada yang tahu tua mana. Nabi Adam dan Nabi Muhammad ini ada dua. Jenengan boleh mengatakan tua Nabi Adam, tapi harus punya alasan. Boleh mengatakan tua Nabi Muhammad, tapi juga dengan alasan. Kamu tahu tidak, Nabi Adam dan Nabi Muhammad secara hakikat itu lebih tua Nabi Muhammad jarak 2000 tahun. Tua mana anak? Nabi Adam sama Nabi Muhammad secara hakikat tua mana? Tua mana? Tua Nabi Muhammad selisih 2000 tahun. Karena apa? Allah pertama kali yang diciptakan namanya Nur Muhammad. Mulane secara hakikat Nabi Adam lebih muda Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad, tapi secara dohiriyah Nabi Muhammad tentunya lebih muda daripada Nabi Adam. Makanya siapa-siapa yang mau baca sholawat ada jaminan untuk mendapatkan surga. Benar dalam kitab Kifayatul Atqiya itu diceritakan ada anak yang nakalnya luar biasa. Eneng anak nakalnya luar biasa, tukang nyolong, tukang maling, kon sekolah arah-arahan. Tapi ada seorang kiai yang mimpi setelah anak itu mati. Sang kiai bertemu dia sedang duduk di surga yang namanya Darussalam. Sampun nafal bungane Darussalam apa dereng? Doa minta surga Darussalam dereng apal? Allahumma anta dereng apal. Wa minka salam salam fa'ayina. Loh, berapa tenang begini? Salam wa adkhilna jannata Darussalam. Iki anak wong nakale pitung penyukur, tapi bareng mati diimpekno kiai kok dia sedang duduk di surga Darussalam. Sehingga dalam mimpinya Pak Kiai bertanya, Mas, jenengan ini wong sing nakal dhewe to, wong nang sekolah diulangi jagongan dhewe kok. Kok iso teko swarga Darussalam iki ceritane piye? Dia menjawab, nggih Pak Kiai, kula niku memang dadi bocah rewel kok. Wong bapakane ora digedeni apa neh ngene. Kula niku nakale pitung penyukur. Lah kok teko swarga Darussalam ceritane piye? Ceritanya begini Pak Yai. Ketika saya ada di pengajian, ada kiai yang membacakan sebuah hadis yang menerangkan begini Pak Yai. Siapa-siapa yang mau membaca sholawat dengan suara yang keras, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah baca sholawat sekali tapi dengan suara yang lantang, sampai konti goroane kelas serak Pak Yai.
Akhirnya Pak Kiai yang menyampaikan hadis itu mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk membaca sholawat dengan nada yang paling tinggi dan keras. Saya termasuk di antara jamaah yang ikut baca sholawat dengan keras. Alhamdulillah Pak Kiai, karena berkahnya Pak Kiai yang ngaji di tempat itu, seluruh dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau tanpa Nabi Muhammad pasti kita akan sampai ke neraka. Dalam Al-Quran disampaikan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada dari kalian kecuali besok bakal transit yang merokok di langit yang warga. Kalau mau surga harus transit ke neraka dulu. Kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua digolongkan umat yang surganya tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Nah, pintu neraka itu ada 7. Pintu surga ada 8. Nah ya, mau soal melipatin pintu ini kok rapal ini. Pintu neraka ada berapa? 7. Pintu surga ada berapa? 8. Ingat gak siapa yang akan menghuni neraka? Itu di pintu neraka sudah tertulis namanya. Sampai soleh tekan rokok moco ning ngarep lawange enten data. Sopo-sopo toh yang akan menghuni neraka di pintu neraka kali Allah pun diparingi data seratan nama. Mulane kok ada satu anak yang tidak sholat subuh sekali saja, itu anak sudah ditulis di pintu neraka bahwa dia akan menjadi penghuni neraka. Sekali saja jenengan tidak sholat, boh mancing lali luhur, boh bulan lali ngasar, teko omah meneng nae, moro-moro melok mangan ngono ae. Lali belum sholat asar, orang lali ngombe krungu adzan lali, tapi tidak mau pulang. Satu kali orang meninggalkan yang diwajibkan Allah di pintu neraka sudah terdata nama jenengan karena apa? Meninggalkan satu kewajiban. Lani jangan sampai meninggalkan sholat anak-anak ya. Kalau anak meninggalkan sholat, musibah akan menimpa keluarga sampean. Ya. Kalau ada anak yang meninggalkan sholat, musibah akan menerima keluarga sampean, menimpa keluarga jenengan. Yang paling tampak rizki keluarga yang di dalamnya ada anak meninggalkan sholat, rizki ini mak boe sampean seret. Arep nyangoni sekolah ra duwe duit, tibake duwe anak nek payah salat ra gelem salat. Ini perhatikan. Soalnya Kanjeng Nabi pernah dawuh ke Abu Hurairah, ya Abu Hurairah mur ahlaka bis shalah. Ya Abu Hurairah, keluargamu pampangan salat, maka Allah akan mendatangkan rizki yang tidak diduga. Alasan kita harus maulid, satu, kita bersyukur atas lahirnya Nabi. Yang kedua, karena wujud cinta kita pada Nabi Muhammad, sehingga kita setiap bulan Maulud, sekolah-sekolah yang gurunya cetok mesti mengajak muridnya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita besok diaku sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Terakhir, yang terakhir anak-anak, catat baik-baik. Ada 3 golongan yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Siapa? Ada 3 golongan orang yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang di hari kiamat kok tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, alamat dia pasti akan masuk neraka. Kenapa? Di hari kiamat hanya ada 1 orang
yang bisa memberikan pertolongan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Loh, kalau kita nggak ketemu, ditolong nggak kira-kira? Tidak. Ada 3 orang yang tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, akul waliden, anak yang berani kepada kedua orang tuanya. Diomongi nyauri, disenangi malah bukan nyeneni. Ada terakhir ini. Kalau sama jadi anak yang berani dengan orang tua, berani pada guru, dipastikan tidak ketemu dengan Nabi. Nabi mengatakan, la yarau wajhi salah satu, tidak akan pernah melihat saya. 3 golongan. Yang pertama, akul waliden, anak yang tidak nurut dengan kedua orang tuanya. Yang kedua, tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, tidak mau sholat sunnah qabliyah subuh, tidak mau sholat sunnah qabliyah zuhur, tidak mau sholat sunnah ba'diyah zuhur, assalamualaikum kabur. Nah, ini orang walaupun dengan sholat tapi meninggalkan sunnah Nabi, maka besok di hari kiamat tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, siapa orang yang tidak bertemu dengan Nabi? Wa man dzukirtu indahu falam yusolli alayya, kata Nabi. Orang yang mendengar nama saya disebut di depannya, tapi dia tidak mau berdoa untuk Nabi. Orang yang seperti ini di samping dikatakan orang yang paling bakhil di dunia, juga orang yang tidak akan ketemu dengan Nabi. Contohnya begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kok enak santri krungu nama Muhammad disebut tapi tidak mengatakan Allahumma salli alaihi, maka ini orang tidak akan ketemu dengan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ijazah seremoni. Jangan-jangan andalah orang yang tidak beruntung di akhirat. Alhamdulillah. 3 orang yang tidak ketemu Nabi sapa ae. Siapa saja 3 orang yang tidak ketemu Nabi nanti hari kiamat? Dia Pak Guru lanjut aku marahin. Siapa yang baru? Ayo sebutkan 3 orang yang tidak melihat wajah Nabi. 1. Satu siapa? Tidak orang tua. Yang kedua, meninggalkan sunnah Nabi. Yang ketiga apa? Mabuk. Apa yang ketiga? Ketika nama Nabi disebut, dia tidak mau berdoa Allahumma sholli alaihi. Yang terakhir tak balik nih, bangun tidur doanya kalau sini mau remat malah kalau alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Monggo bareng-bareng ketemu nggih. Kenapa? Ayo. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sallallahu alaihi wasallam. Go, male. Ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi. Sepindah male. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad
wasallam. Mudah-mudahan kita besok diaku jadi umatnya Nabi. Amin. Dan kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat Nabi. Amin. Allahumma. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan anak-anak semua jadi anak yang soleh salihah. Dengan Allah Taala. Mudah-mudahan jenengan jadi anak yang soleh salihah. Soleh salihah. Soleh salihah. Allahumma. Jerang langkung pangapunten wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama itu lah. Aku mana baca dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma